Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Apa ini? Apa kau ingin mempermainkanku, nak? Tanya pria tua tersebut menatap tajam Bai Han. Tentu saja tidak, tuan, ucap Bai Han langsung menunjukkan token klanmu. Melihat token tersebut, wajah pria tua tersebut langsung cemberut. Pantas saja kau memberikanku segini, ternyata kau memanfaatkan token itu, dengus pria tua tersebut dengan nada mengeluh karena tidak bisa mendapatkan emas yang banyak dan juga tidak bisa memanfaatkan Siu Bai. Cari saja toko cabang klanmu di kota Hiren. Di kota Hiren adalah letak pusat benua ini dan juga cari orang bernama Mugo. Dia bisa membantumu mencari lahan kosong yang kau inginkan, sambung pria tua tersebut sambil membelakangi Bai Han. Masukkan kapalmu lalu ikuti aku akan membawamu langsung menuju kota Hiren. Karena kau tamu khusus klanmu, artinya kau gratis keluar masuk menggunakan portal milik klanmu. Ucap pria tua berjalan ke sebuah portal klanmu. Siu Bai pun mengangguk, dengan segera ia menyuruh keempat kakek dan neneknya turun. Setelah itu ia langsung memasukkan kapal dimensinya dan mendekati pria tua tersebut. Tep-tep, apa kalian siap? Tanya pria tua tersebut melirik ke arah Bai Han dan keempat kakek nenek Bai Han. Tentu, ucap Bai Han sambil mengangguk. Wong. Dengan cepat pria tua tersebut mengalirkan energinya ke sebuah batu seukuran telapak tangan. Dret, tak lama sebuah lingkaran cahaya pun muncul, bersamaan dengan itu Bai Han pun masuk bersama kakek neneknya. Wos. Melihat Bai Han dan kelompoknya telah pergi, pria tua tersebut pun langsung menghubungi seseorang dan pergi ke suatu tempat. Tep-tep, Bai Han yang muncul bersama kakek neneknya kini mengarahkan pandangan ke depan. Tep-tep, apa kalian berlima yang dimaksud Pak Tuasu? Tanya seorang pemuda yang terlihat berusia 30 tahunan. Melihat Bai Han dan yang lainnya hanya diam sambil mengerutkan keningnya, pemuda tersebut pun langsung tersenyum tipis. Maafkan aku lupa memperkenalkan diri, namaku adalah Mugo. Tadi aku kesini dengan cepat karena mendapat perintah dari Pak Tuasu untuk mendatangi kalian. Katanya kalian membutuhkan sesuatu, ucap Mugo langsung membungkukkan sedikit badannya disertai menaruh tangan kanannya di dada kirinya. Jadi Anda Tuan Mugo ya? Benar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu? Saya membutuhkan. Dengan cepat Bai Han turun dari altar yang tak lain tempat pengaktifkan portal. Bai Han pun langsung menjelaskan tujuan dan permintaannya tanpa sungkan. Sementara Mugo yang mendengar itu terlihat mengangguk-angguk kecil sambil mengeluarkan senyum tulus. Beberapa menit kemudian, jika begitu, saya sudah dapat menemukan lokasi yang cocok seperti yang Tuan Muda inginkan. Tapi sebelum itu, apakah Tuan Muda dan para senior tidak membutuhkan istirahat terlebih dahulu? Misalkan makan, saya tahu tempat makan yang nyaman di sekitaran sini. Bagaimana? Ucap Mugo kini melirik Bai Han dengan senyum tipis. Tentu saja, silahkan tunjukkan tempatnya, ajak Bai Han. Tep-tep, dengan semangat Mugo melangkah ke sebuah tempat kesukaannya, yang letaknya tidak terlalu jauh dari portal milik klanmu tempat Bai Han muncul. Saat berjalan, Bai Han yang mengikuti kini melihat sangat banyak sekali orang-orang berlalu lalang dari berbagai ras. Benar kata orang jika benua ini adalah tempat paling tenang dan aman, terlihat jelas tidak adanya keributan di setiap ujung jalan ini, ucap Ling Sen mengeluarkan pendapatnya saat melihat tidak ada sebuah keributan maupun perkelahian atau tidak merasakan adanya orang-orang yang mengikutinya. Karena biasanya saat melihat orang asing, pastinya ada beberapa orang yang mengikuti mereka. Tentu saja ada sisi terang, pastinya ada sisi gelap. Tidak selamanya sisi terang ada dan tidak selamanya sisi gelap ada, mereka selalu berdampingan. Jadi ada solusi untuk menggabungkan kedua sisi tersebut. Penguasa benua membuat sebuah arena di setiap kota. Bagi mereka yang berkonflik atau tidak suka, maka bisa bertarung di arena tersebut, ucap Mugo.
Oh, satu lagi, di setiap kota ada juga sebuah pasar gelap yang menjual berbagai barang ilegal, curian atau apapun yang berbau kejahatan, dan setiap orang yang memasuki pasar gelap harus berhati-hati karena pembunuhan diperbolehkan di sana. Sambung Mogu, karena dengan begitu benua ini tetap aman dan tenang. Bagi mereka yang serakah atau bosan akan hidup damai tentunya akan ke pasar gelap untuk memuaskan diri mereka. Di sana mereka bebas mau melakukan apapun dan itulah sisi gelapnya yang ada di benua ini. Ucap Mugo menjelaskan. Tep-tep. Nah, kita telah sampai. Ucap Mugo terhenti di sebuah kedai sederhana. Hanya sedikit orang yang mendatangi tempat ini. Ayo masuk, ajak Mugo melirik ke arah Bai Han dan yang lainnya. Tapi saat ia melirik ke belakang, hanya ada Ling Sen, Bai Zan, Ling Yin dan Bai Yu saja. Kemana Tuan Muda? Tanya Mugo melirik keempat sesepuh tua tersebut. Oh, Haner tadi tidak sengaja bertemu paman dan saudara di tengah jalan, tidak lama lagi ia akan datang, jawab Ling Sen. Tep-tep, tak lama setelah Ling Sen bicara, Bai Han pun datang bersama Chen Long, Bai Ha, Bai Hu, Lan Yuheng, Bai Dasing dan Bo Wuhan. Ah maaf, apa kalian menunggu lama? Tanya Bai Han tersenyum tipis. Tadi aku tidak sengaja bertemu paman dan saudaraku di sana, jadi karena bersemangat, aku mengobrol dengan mereka dan lupa akan kalian, sambung Bai Han sambil melirik Mugo dan keempat kakek neneknya. Kakek neneknya hanya mengangguk ringan, sementara Mugo terlihat asing dengan para saudara dan paman Bai Han. Selama ia di kota ini, ia sama sekali tidak pernah mengenal mereka. Mungkin mereka baru juga datang ke sini, gumam Mugo berpikir positif. Tentu, ayo masuk, ajak Mugo. Bai Han dan yang lainnya pun melangkah masuk. 2 jam telah berlalu. Setelah menikmati hidangan yang dipesan oleh Mugo dan bercerita banyak tentang kota Hiren dan sepakat tentang lahan yang Bai Han inginkan, kini Mugo menunjukkan penginapan yang cocok untuk mereka semua. Tep-tep, jika begitu besok aku akan menunjukkan lahannya, istirahatlah kalian, ucap Mugo langsung melambaikan tangannya langsung pergi. Bai Han pun mengangguk lalu melangkah ke kamarnya. Tep-tep, kelek, apa kita tidak jalan-jalan Kak? Tanya Bai Dasing langsung bertanya ke Bai Han setelah ia masuk. Benar, aku juga ingin jalan-jalan, sambung Lan Yuheng sambil menaikkan kedua alisnya secara bergantian. Lakukanlah sesuka kalian, tapi jangan sampai membuat kekacauan dan jika itu terjadi, jangan sampai membunuh saat kalian bertarung di arena nanti, ucap Bai Han. Wos, wos. Dengan cepat Bai Dasing dan Lan Yuheng melesat keluar setelah mendapat izin dari Bai Han. Melihat keduanya yang sama sekali tidak berubah dan selalu ingin menjadi yang terbaik, Bai Han dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah kita akan bergerak ke pasar gelap Haner? Seperti yang dijelaskan Mugo tadi itu sama dengan cerita Bai Ha, itu artinya tidak ada yang berubah, tanya Chen Long. Untuk memancing penguasa benua ini datang mencari kita mulai dari sana dulu, ucap Bai Han mengangguk disertai senyum tipis. Tujuan Bai Han datang ke sini adalah untuk bertemu dengan penguasa benua ini, tapi mereka sadar jika bertemu dengan sosok penguasa seperti iblis perang pastinya tidaklah mudah. Jadi satu-satunya cara adalah mereka ingin membuat nama mereka dikenal dan disegani terlebih dahulu. Jadi siapa yang akan ke sana? Tanya Bai Ha kini melirik ke arah Bai Han dan yang lainnya. Biar aku dan saudara Hu yang akan ke sana, kalian tunggu saja di sini sambil melanjutkan rencana Haner yang ingin membuat rumah makan yang memiliki penginapan di lantai atasnya, ucap Chen Long langsung bangkit. Bai Han, Bai Ha dan Bo Wuhan pun mengangguk setuju. Chen Long yang melihat itu pun kini melirik ke arah Bai Hu. Melihat Bai Hu setuju, Chen Long tanpa berlama-lama pun langsung pergi saat itu juga. Tep-tep, kini yang tersisa hanya Bai Han, Bai Ha dan Bo Wuhan saja di ruangan yang cukup luas tersebut. Bagaimana? Apakah aku perlu mengelilingi kota ini terlebih dahulu? Tanya Bai Ha kini angkat suara. Tujuan Bai Ha mengelilingi kota Hiren tempat mereka saat ini, tentu saja untuk mengetahui seluruh struktur kota ini.
Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mereka bisa menghindar setelah mengetahui struktur kota ini. Tidak perlu, biarkan Paman Wuhan saja yang datang ke gedung informasi klanmu, ucap Bai Han kini mengeluarkan token klanmu. Jika ada jalan yang lebih mudah, kenapa kita tidak ambil jalan itu saja, sambung Bai Han tersenyum tipis. Bai Ha dan Bo Wuhan pun langsung mengangguk setuju. Aku tak menduga akan memanfaatkan token ini setiap saat, gumam Bai Han tersenyum licik. Tep-tep, melihat Bo Wuhan sudah melangkah pergi, kini yang tersisa hanya Bai Han dan Bai Ha saja. Sambil menunggu mereka kembali atau menunggu hari esok, akan lebih baik kita meningkatkan kekuatan kita saudara Ha, ucap Bai Han langsung melangkah ke pojok ruang lalu duduk bersila. Melihat Bai Han, Bai Ha pun ikut memejamkan matanya. Ia kini berpikir waktu adalah kekuatan, memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kekuatan, tidak pernah Bai Ha pikirkan di masa lalu. Setelah membuat penghalang di ruangan tempat mereka berkultivasi, Bai Ha kini mengeluarkan beberapa pil yang dulu ia kumpulkan. Baiklah, walau hanya sedikit, yang penting ada peningkatan, gumam Bai Ha langsung melempar beberapa butir pil berwarna merah kemasan ke dalam mulutnya. Dasar sialan, berani sekali kau mengejekku babi gemuk, kau itu yang babi gemuk, teriak seorang pemuda bertubuh gemuk dengan perut buncit layaknya seorang wanita hamil 9 bulan. Hahaha, Wuli, siapa suruh kau begitu arogan babi gemuk, ejek Bai Dasing. Benar, hanya berani mengandalkan nama orang tua yang memiliki sedikit pengaruh, dasar banci gemuk, sambung Lan Yuheng mengejek pemuda gemuk dan buncit tersebut. Bai Dasing dan Lan Yuheng mengejek dia bukan tanpa sebab, pemuda tersebut datang langsung menyerobot antrian dan saat ada yang mencoba menghentikannya, ia langsung mengandalkan status ayahnya yang membuat orang-orang langsung terdiam. Dasar otak monyet, mati kau, teriak pemuda tersebut melesat ke arah Bai Dasing. Dengan santai Bai Dasing memiringkan tubuhnya ke samping, saat pedang pemuda tersebut akan mengarah ke dadanya. Sangat lambat, apa itu yang kau sebut sebuah serangan, lemah, ejek Bai Dasing. Mendengar itu, wajah Susan semakin memerah saat terus-menerus diejek. Pandangan Susan kini mengarah ke para bawahannya yang terlihat asik menonton dirinya yang dipermalukan. Dasar pengawal idiot, apa yang kalian lihat? Cepat serang mereka berdua, ucap Susan berteriak ke arah bawahan ayahnya dan saat berteriak, air liurnya terlihat jelas muncrat kemana-mana. Blus, bam, berani sekali kalian membuat keributan di depan arena yang aku kelola, jika kalian ingin bertarung, maka lakukan di arena, jangan di sini. Ucap seorang pria tua kini muncul dan dengan sengaja ia mengeluarkan auranya, untuk menekan Zhu San bersama bawahannya dan Bai Dasing bersama Lan Yuheng. Tatapan pria tua tersebut terlihat tajam mengarah ke Zhu San, karena ia sadar jika putra Zhu Peng ini selalu membuat keributan dimanapun ia berada. Lalu pandangan pria tua tersebut beralih ke Bai Dasing dan Lan Yuheng. Itu dia yang lebih dulu keributan, tadi aku datang dengan baik-baik mengantri, tapi ia datang entah dari mana langsung menyerobot antrian, jadi aku berniat menegurnya, tapi mereka tiba-tiba marah dan inilah hasilnya. Benar kan? Teriak Susan langsung melirik ke arah para bawahannya dan orang-orang yang ingin menonton pertarungan. Bai Dasing yang mendengar itu seketika menyeringai tipis. Sementara Lan Yuheng langsung menggeram marah. Hehehe, jika memang begitu, apakah kau berani bertarung hidup dan mati denganku di arena? Kekeh Bai Dasing menyeringai kejam ke arah Susan. Siapa takut, tapi sebelum itu, lawanlah para bawahanku terlebih dahulu, apa kau berani? Teriak Susan menunjuk Bai Dasing. Siapa takut, tapi sebelum itu, tanya dulu para bawahanmu, apakah mereka berani bertarung sampai mati atau tidak? Jangan kau asal omong kosong tak jelas, hanya karena status ayahmu, kau pikir bisa melakukan sesuatu seenak perut babimu itu, dengus Bai Dasing. Kau, cukup. Daripada kalian masih banyak bicara, lebih baik buktikan di arena dan akan ku tegaskan sekali lagi,
apa yang kau ucapkan tadi adalah benar jika kau ingin bertarung hidup dan mati melawan Susan. Ucap pria tua yang mengelola arena. Tatapan pria tua tersebut mengarah ke Bai Dasing. Tentu saja, aku tidak pernah menarik ucapanku ataupun berbohong, ucap Bai Dasing terdengar serius. Lalu apakah kau menerima tantangannya? Tanya pria tua tersebut melirik ke arah Susan. Itu. Susan seketika tergagap dan tidak mampu menyelesaikan ucapannya. Orang-orang yang ada di sekitar seketika tertawa mengejek Susan yang memang hanya berani mengandalkan ayahnya saja. Melihat dirinya dipermalukan, wajah Susan seketika berubah memerah. Awas saja kalian, cuci leher kalian masing-masing, karena nanti malam adalah hari terakhir kalian hidup, teriak Susan secara terang-terangan mengancam semua orang, terutama Bai Dasing dan Lan Yuheng. Akan kutunggu kedatanganmu babi pecundang, ejek Bai Dasing melirik ke arah Susan yang kini melangkah pergi bersama para pengawalnya. Tep-tep, nak, apa yang dia ucapkan tadi itu bukan main-main, jadi aku peringatkan kalian berdua untuk berhati-hati nanti malam. Ucap pria tua yang mengelola arena terlihat menepuk pundak Bai Dasing. Bai Dasing pun langsung mengangguk. Terima kasih atas sarannya Pak Tua, ucap Bai Dasing kini membungkukkan sedikit kepalanya tanda ia menghormati pria tua tersebut. Baiklah jika begitu kalian bisa masuk semua, ini adalah kompensasi yang aku berikan karena telah membuat kalian terganggu tadi. Ucap pria tua tersebut. Mendengar itu, semua orang yang mengantri pun langsung memasang wajah bahagia, termasuk Bai Dasing dan Lan Yuheng. Tep-tep, mereka berdua pun dengan cepat masuk ke dalam kursi penonton. Pusat kota Siren wilayah utara. Apakah di sini tempatnya saudara Chen? Tanya Bai Hu kini melirik Chen Long. Benar, lokasinya ada di sini. Tapi kita harus menunggu malam tiba agar kita bisa bergerak lebih leluasa, ucap Chen Long mengangguk santai. Tep-tep, Chen Long dan Bai Hu yang melangkah di jalan kumuh kini terlihat ditatap oleh semua orang yang ada di tempat tersebut. Hohohoho, mereka menatap kita layaknya sebuah mangsa empuk, kekeh Bai Hu tersenyum lebar. Abaikan saja, mereka hanyalah umpan, yang terkuat masih bersembunyi dan akan keluar nanti malam. Jadi tahan dirimu, ucap Chen Long kini menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah gubuk yang cukup besar. Tepat di atasnya ada plang bertulis penginapan darah. Hoho, nama yang cukup membuat orang yang membacanya langsung merinding, ucap Bai Hu yang kini mendongakkan kepalanya. Tep-tep, saat Chen Long dan Bai Hu melangkah masuk, aroma darah kental seketika tercium oleh mereka. Tapi anehnya saat mereka berada di depan penginapan, aroma darah tersebut sama sekali tidak tercium oleh mereka. Hohoho, ada mangsa baru kali ini, kekeh seorang iblis bertubuh gelap, ia kini menjilat lidahnya saat melihat ke arah Chen Long dan Bai Hu. Tempat ini diperkuat oleh sebuah dinding formasi, pantas saja semua keributan dan aroma darah tidak terdengar atau tercium keluar, gumam Chen Long kini memiringkan sedikit badannya saat melihat sebuah benang energi berwarna merah, ingin memotong anggota tubuhnya. Melihat itu, wajah Bai Hu seketika menyeringai lebar. Apa kita akan menunggu sampai malam tiba saudara Chen? Tanya Bai Hu kini melirik Chen Long. Aku rasa itu tidak perlu, jawab Chen Long kini menundukkan badannya saat sebuah anak panah melesat ke arahnya. Wus, bom, ark. Ledakan keras seketika terdengar tepat di belakang Chen Long setelah ia menghindari anak panah tersebut. Bersamaan dengan itu, suara teriakan juga terdengar. Orang yang akan menyerang Chen Long diam-diam dari belakang kini mati, dengan menyisakan setengah anggota tubuh bagian bawahnya saja. Hohohoho, ternyata pendatang baru kita cukup kuat, kekeh seorang pria berperawakan kekar dengan pedang besar dan busur di punggungnya. Tentu saja, karena kau lumayan kuat, maka kau yang pertama merasakan tinjuku di kota ini, ucap Bai Hu dalam sekejap muncul di depan pria yang menyerang Chen Long menggunakan busur panahnya. Lokasi pria bertubuh kekar tersebut ada di lantai 2, dan sedang berdiri di atas pagar pembatas. Melihat Bai Hu muncul di depannya dan langsung menyerangnya, pria bertubuh kekar tersebut dengan cepat menyilang pedang besarnya.
Bom! Mata pria bertubuh kekar tersebut seketika melebar, saat merasakan kedua tangannya bergetar dan kram. Hohohoho, kau lumayan juga, kekeh Baihu kini bergerak cepat ke arah samping pria tersebut. Baihu yang muncul kini membungkukkan sedikit badannya ke arah samping, tak lama ia pun memutar tubuhnya dengan kaki kanan terayun mengarah ke kepala pria bertubuh kekar tersebut. Bom! Tapi sebelum Baihu mengenai target, muncul 3 pria menyerang Baihu dari berbagai arah. Buk-buk, Baihu yang hanya berdiri di tempatnya, kini membersihkan jubahnya setelah mendapat serangan dari 3 orang yang kini berdiri di sekelilingnya dengan wajah melotot. Bah, bagaimana bisa tubuhnya sekuat itu? Ucap salah satu pria kini merasakan rasa sakit tangannya yang patah tulang setelah meninju kepala Baihu. 2 yang lainnya juga merasakan anggota tubuh mereka mengalami patah tulang dan retak saat menyerang tubuh Baihu. Kalian sangat tidak sabaran juga menanti giliran kalian, ucap Baihu melirik ke arah ketiganya. Baiklah, akanku. Sret. Dengan segera Baihu memiringkan kepalanya, saat sebuah pedang mencoba menusuk kepalanya dari samping. Sial, kau cukup lincah juga, umpat seorang pria tua langsung mundur. 1, 2, 3, 4. Sekitar 20 orang yang kini mengincar diriku. Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak bersenang-senang di Pink Palace? Mengapa Anda datang ke sini untuk orang tua Anda? Pemuda itu pertama-tama menyapa kedua pembudidaya dengan hormat, lalu melihat ke pria paruh baya dan berkata, ayah, tolong lihat ini. Dengan itu, dia mengeluarkan ukiran naga dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu, pembudidaya berjubah hijau, yang sedang melihat para pemain, tiba-tiba mengunci pandangannya pada ukiran itu. Mata pria paruh baya itu juga berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berpencar dan pergi. Kultivator berjubah hijau tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah ukiran kayu. Dia hati-hati melihat ukiran itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ini adalah, dia sudah menebak di dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam, yang selalu menutup matanya, membuka matanya dan perlahan berkata, ini adalah ukiran kayu. Pria berjubah hijau di depan ukiran kayu itu terkejut. Dia kemudian tersenyum kecut dan berkata, kakak magang senior, saya tahu ini adalah ukiran kayu. Saya mengacu pada apa ini ukiran. Kultivator berjubah hitam yang disebut sebagai saudara magang senior merenung sebentar dan perlahan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kultivator berjubah hijau tersenyum pahit. Dia terbiasa dengan keanehan kakak magang senior ini. Pria paruh baya itu menatap ukiran kayu itu dan tersenyum. 2 tetua abadi, apakah ada yang istimewa tentang ukiran ini? Petani berjubah hijau di dekat ukiran kayu itu meraih ukiran kayu tersebut. Dia tiba-tiba merasakan aura kuno datang padanya. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan dia terkejut. Dengan kultivasi pendirian yayasan tahap menengah, ia merasa pondasinya akan runtuh. Karena ngeri, dia dengan cepat melepaskan ukiran itu. Kakak magang seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultivator ini tiba-tiba menjadi pucat saat intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan fluktuasi di intinya lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda miliki, Anda akan semakin terpengaruh oleh ukiran Wang Lin, tetapi jika Anda adalah manusia, maka efeknya akan kecil. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, benda ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir persis sama dengan naga dalam catatan kuno sekte kita. Kultivator berjubah hijau berkata, dengan ekspresi aneh, kakak magang senior, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kenapa kamu mengatakan itu naga sekarang? Kultivator berjubah hitam itu menatap dengan heran ke pembudidaya berjubah hijau. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berkata, kakak magang junior, akhirnya aku mengerti mengapa kultivasimu belum memiliki terobosan. Wajah pembudidaya berjubah hijau bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apapun.
Kultivator berjubah hitam itu menghela nafas dan berkata, "Saya belum pernah melihat binatang yang diukir, tetapi saya tidak pernah berkata saya tidak mengenali apa itu." Hati Dao dari kultivator berjubah hijau tidak cukup stabil, jadi dia batuk seteguk darah. Setelah sekian lama, dia menenangkan dirinya dan tertawa getir. Dia merasa seperti dia benar-benar tidak bisa berurusan dengan kakak laki-laki magang seniornya ini sama sekali. Setelah mencapai lantai kedua, mereka berdua berhenti di depan penguasa lantai 1 dan 2. "Berikan kami informasi tentang siapa saja yang memiliki kekuatan cukup tinggi di lantai 3 dan siapa yang harus diwaspadai yang bisa membunuh kami," tanya Chen Long sambil melemparkan cincin penyimpanan ke arah penguasa lantai 1 dan 2. Tap. Setelah menangkap cincin penyimpanan pemberian Chen Long dan melihat isinya, penguasa tersebut pun langsung melempar selembaran kertas sambil berkata, "Aku merasa dari lantai 1 hingga lantai 5, tidak ada yang mampu melukai kalian, hanya itu saja yang mampu aku berikan. Lalu untuk info lebih lanjut, kau bisa mengetahuinya saat sudah mencapai lantai 5. Ucap penguasa lantai 1. Informasi ini saja sudah cukup, ucap Chen Long kini melihat daftar nama para penguasa lantai 2 hingga lantai 5 bersama nama orang-orang yang cukup kuat dan harus diwaspadai. "Ayo," ajak Chen Long langsung melangkah ke lantai 3. Tep-tep. "Wah, aku menang lagi," kekeh Bai Dasing sambil melirik Lan Yuheng yang kini memasang wajah jelek. Kali ini aku tidak akan kalah. Aku akan memilih pria bertubuh kurus dengan 2 pedang di punggungnya," dengus Lan Yuheng kini menaruh cincin penyimpanannya berisi 5.000 koin emas. "Oh, oke, aku akan memilih wanita itu," ucap Bai Dasing sambil menaruh cincin penyimpanannya juga di meja samping tempat mereka duduk. Terlihat juga Bai Dasing saat ini menyeringai tipis. Setelah bertaruh satu sama lain, kini Bai Dasing berdiri lalu melangkah ke tempat orang-orang berkumpul. "Kali ini berapa yang kau pertaruhkan, Kak?" tanya Bai Dasing melirik Lan Yuheng. 2.000 koin emas saja dulu, karena saat ini perbedaan banding taruhannya cukup besar, jadi jika aku menang, aku hanya mendapat 30% dari hasil yang aku pertaruhan, itu pun belum dipotong 5%, ucap Lan Yuheng terlihat merenung sesaat. "Oke," ucap Bai Dasing langsung menyeringai licik. "Tep-tep, hohohoho, ada penjudi elit datang," ucap pria tua yang mengelola arena kini melirik ke arah Bai Dasing yang selalu menang bertaruh, tanpa kalah dari awal ia bertarung. Orang-orang yang menunggu kedatangan Bai Dasing pun kini terlihat bersemangat. "Ayo tuan muda, yang mana kau pilih? Cepatlah, aku sudah tidak sabar mempertaruhkan seluruh uangku saat ini," teriak salah satu pria yang terlihat berumur 30 tahun. "Nah, siapapun yang kau pasang, itulah yang aku pasang juga, jadi cepatlah," sambung seorang pria tua. Satu persatu kini orang-orang menekan Bai Dasing untuk cepat memasang taruhan saat ini, sebelum pertarungan dimulai. Bai Dasing yang mendengar itu langsung mengangkat tangannya. "Tenang, tenang, aku akan memilih pria kurus dengan 2 pedang di punggungnya. Aku akan memasang taruhan 10.000 koin emas," teriak Bai Dasing disertai seutas senyum tipis. Melihat senyum Bai Dasing, pria tua yang mengelola arena pun seketika tersenyum tipis. Anak ini sangat licik juga, beruntung ia tidak merugikanku, malah memberiku untung banyak hari ini, jika tidak, aku sudah mengusirnya dari awal." Gumam Dehui dalam hati. "Aku pasang 20.000 kion emas ke laki-laki itu," teriak seorang pria gendut. "Aku pasang 10.000. Aku pasang seluruh harta yang kupunya. Aku pasang 1 juta kion emas." Tak lama setelah mendengar Bai Dasing memasang taruhan kepada pria kurus dengan 2 pedang di punggungnya, teriakan dari semua orang seketika terdengar bersemangat. Sementara Lan Yuheng yang mendengar itu seketika memasang wajah jelek. Ia tentu mengenal adiknya itu yang suka bermain trik kecil untuk menipu dirinya di masa lalu. "Sialan, aku yakin wanita itu akan menang." Jika begitu, sebelum Lan Yuheng bangkit, suara teriakan terdengar keras. "Taruhan ditutup," teriak Dehui. "Monyet sialan,
Aku yakin ini pasti trikmu lagi agar aku tidak ikut memasang taruhan, raung Lan Yuheng dalam hati. Tep-tep, Bai Dasing yang baru kembali memasang taruhan kini memiringkan kepalanya disertai senyum kecil. Kenapa dengan ekspresimu itu, Kak? Tanya Bai Dasing berpura-pura bingung. Awas saja kau, akan kucincang mulutmu itu saat kita kembali nanti. Dengus Lan Yuheng langsung mengalihkan pandangannya ke arah arena. Di arena, seorang pria berbadan kekar yang menjadi wasit kini muncul di tengah-tengah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung saja undang seorang penantang dari sisi timur. Dia adalah wanita muda satu-satunya yang muncul di arena dalam kurun waktu ribuan tahun. Sebelumnya tidak pernah ada seorang wanita yang melakukan pertarungan di arena ini. Karena sebuah konflik dengan Chung Wei, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya yaitu di tempat ini. Tep-tep, sosok wanita muda mengenakan cadar pun melangkah keluar. Wah! Bersamaan dengan itu, terdengar jelas suara penonton menggema saat melihat sosok wanita muda keluar. Sang wasit yang melihat sang penantang keluar, kini melirik ke arah yang bersebelahan. Jika begitu, kita panggil sang pembuat masalah, Chung Wei, teriak sang wasit. Tep-tep, wah, Chung Wei, Chung Wei, Chung Wei. Seketika suara teriakan dari para penonton terdengar jauh lebih besar. Mendengar namanya disebut, Chung Wei pun langsung mengangkat kepalanya dengan wajah bangga. Tep-tep, pandangan wanita muda tersebut kini sangat tajam setelah berdiri di depan Chung Wei dalam jarak 3 meter. Baiklah, perjanjiannya adalah pertarungan hingga salah satu dari kalian menyerah atau keluar dari panggung arena. Kalian tidak boleh sampai membunuh, dan tidak ada batas waktu. Apakah kalian sepakat? Tanya sang wasit kini melirik Chung Wei dan wanita muda. Hehehe, tentu saja aku setuju. Akan kubuka semua pakaianmu di sini sayang. Kekeh Chung Wei langsung memprovokasi wanita di depannya. Mendengar Chung Wei setuju sambil memprovokasi musuhnya, kini pandangan sang wasit mengarah ke wanita muda di sebelahnya, dan saat ia melihat wanita muda hanya diam tanda setuju, ia pun langsung mengangkat tangannya. Baiklah, senjata apapun diperbolehkan, bahkan jika kalian menggunakan racun sekalipun, yang penting tidak boleh sampai membunuh. Jika begitu mulai, teriak sang wasit langsung melesat terbang. Wos! Bersamaan dengan itu, wanita bercadar pun dengan segera melesat ke arah Chung Wei. Dret! Mati kau laki-laki bejat! Teriak wanita bercadar mengayunkan pedang tipisnya. Chung Wei yang melihat itu awalnya terlihat santai, itu karena perbedaan kekuatan mereka yang cukup besar. Tapi tak lama, wajahnya seketika berubah menjadi jelek saat ia merasakan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sialan, teriak Chung Wei dalam hati, bahkan ia tidak mampu mengeluarkan suaranya saatnya. Crash! Art! Tepat saat tangan kiri Chung Wei terpotong dengan begitu mudah, barulah suara teriakan Chung Wei terdengar jelas. Siapa yang berani melakukan hal cu? Jangan banyak omong kosong kau pengecut bejat, ucap wanita bercadar kini muncul di belakang Chung Wei. Memanfaatkan Chung Wei yang lengah, tentunya wanita bercadar tidak akan menyia-nyiakannya. Wos, treng. Namun dengan cepat Chung Wei bergerak mundur sambil menahan serangan wanita bercadar dengan pedang yang ada di tangan kanannya. Dasar sialan, akan kubuat kau menderita, teriak Chung Wei menggeram penuh amarah. Wos, tanpa memperdulikan tangan kirinya yang hilang dan luka yang ia terima, Chung Wei dengan cepat melesat ke arah wanita bercadar. Mati kau sialan, teriak Chung Wei. Wanita bercadar langsung memutar tubuhnya ke arah kanan dengan cepat. Wos! Setelah memutar tubuh untuk menghindari serangan Chung Wei, wanita bercadar kini menjulurkan pedangnya ke arah leher Chung Wei. Treng! Serangan lemahmu itu tak akan berdampak kepadaku, ejek Chung Wei menepis pedang wanita bercadar. Wos! Di saat itu, diam-diam kaki Chung Wei terayun ke arah dada wanita bercadar. Sementara wanita bercadar yang hanya fokus ingin melukai Chung Wei tidak sadar dengan serangan kejutan Chung Wei. Bam! Tubuh wanita bercadar pun langsung terhempas sejauh 4 meter. Terlihat darah keluar dari mulut wanita bercadar tersebut.
Tep-tep, hehehe. Mari kita lihat apakah kau bisa menghindari ini, kekeh Chung Wei menyeringai licik saat muncul di depan wanita bercadar. Wos, crash. Wah. Seketika seruan penonton langsung menggema saat Chung Wei menyobek gaun wanita bercadar, tepat di bagian dadanya. Kini yang terlihat hanya pakaian dalam wanita bercadar saja. Kau, akan kubunuh kau laki-laki bejat, teriak wanita tersebut menahan amarah, rasa malu kini bercampur aduk. Wos, walau sadar saat ini ia tidak bisa menang melawan Chung Wei, terlihat jelas wanita bercadar tetap gigih melesat ke arah Chung Wei sambil menjulurkan pedangnya. Wos, celep, Chung Wei yang tidak mampu menggerakkan tubuhnya saat awal pertarungan kini berteriak kesakitan saat pedang wanita bercadar menusuk dada kirinya. Tak lama pandangan Chung Wei pun menjadi gelap. Bro, akibat kehabisan darah, Chung Wei pun terjatuh ke lantai. Tep-tep, sang wasit yang melihat itu, dengan segera mendatangi Chung Wei. Dia masih hidup, dia hanya kehabisan energi dan darah saja, tidak ada luka yang terlalu serius, teriak sang wasit. Sialan, aku kalah, teriak salah satu penonton langsung meraung. Benar, ini gara-gara bocah itu, sambung salah satu pria tua melirik ke arah di mana Bai Dasing duduk. Tapi, saat ini ia hanya melihat kursi kosong dan tepat di bangku tersebut bertulis. Dasar dungu, akibat terlalu serakah, kalian semua menjadi dungu, jadi terima saja nasib kalian yang jatuh miskin. Sialan, akan kubunuh kau jika ketemu, teriak salah satu pemuda yang duduk di samping Bai Dasing dan Lan Yuhen beberapa waktu lalu. Bukan hanya pemuda itu saja, seluruh penonton yang ikut bertaruh memasang Chung Wei kini meraung dipenuhi amarah, hingga membuat arena menjadi gaduh. Kita harus mencari kedua bocah itu, aku yakin jika mereka dari awal memang mempermainkan kita, bagaimana bisa mereka bertaruh satu sama lain dengan memasang taruhan yang berbeda jika mereka seorang teman? Itu tidak mungkin bukan, pastinya jika seorang teman, mereka memasang taruhan yang sama, bukan berbeda. Jadi aku yakin ini hanya permainan mereka saja agar kita ikut terpancing tadi, teriak seorang pria tua bertubuh gemuk. Benar, pastinya ini akal-akalan mereka agar kita terpancing, lalu salah satu mereka diam-diam memasang taruhan dalam jumlah besar kepada wanita itu, sambung para penonton yang bertaruh. Bisa jadi jika wanita itu ikut bekerja sama juga, jadi kita harus menginterogasinya. Teriakan demi teriakan tak henti-hentinya terdengar saling menyahut satu sama lain. Tep-tep, hahaha, dasar para idiot serakah, itu akibatnya jika kalian terlalu serakah, ucap Bai Dasing kini tertawa terbahak-bahak. Bukannya yang paling serakah itu kau monyet sialan, dengus Lan Yuhen terlihat masih kesal dengan Bai Dasing. Hehehe, ayolah kak, tadi aku sudah memberikanmu 3 juta koin emas. Jadi berhentilah menyalahkan adikmu yang baik dan imut ini, kekeh Bai Dasing sambil menaikkan alisnya secara bergantian. Lan Yuhen pun langsung mengalihkan pandangannya. Karena memang benar ia menerima suap tutup mulut dari adiknya. Tep-tep, langkah Bai Dasing dan Lan Yuhen pun terhenti tepat di depan penginapan tempat mereka tinggal. Keluarlah, aku tahu kau mengikuti kami, ucap Lan Yuhen kini melirik ke arah salah satu tembok bangunan. Tak lama, wanita bercadar pun keluar lalu mendekati Bai Dasing dan Lan Yuhen. Terima kasih karena telah membantuku tadi tuan muda, ucap wanita bercadar menundukkan badannya dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih, itu karena aku benci laki-laki seperti orang yang hadapi tadi, jadi aku sedikit membantumu saja, jadi pergilah, ucap Lan Yuhen melambaikan tangannya. Tapi wanita bercadar langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, karena tuan telah menyelamatkan saya 2 kali, izinkan saya mengikuti tuan, ucap wanita bercadar. Mendengar itu, Lan Yuhen dan Bai Dasing hanya menggaruk kepala mereka yang tidak gatal, karena tidak tahu harus bagaimana cara menghadapi wanita yang keras kepala. Jika mereka menyakiti wanita di depan mereka, pastinya nasib mereka akan tragis oleh Bai Han dan nenek mereka. Aku harus menjawab apa ya, gumam Lan Yuhen dalam hati. Tidak perlu,
dengan kekuatan lemahmu itu, kau akan menjadi beban kami nantinya, ucap Bai Dasing secara terang-terangan. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi, terima kasih karena telah menyelamatkan saya, ucap wanita bercadar kembali membungkukkan kepalanya. Bai Dasing dan Lan Yuheng pun langsung mengangguk santai, mereka pun kini melangkah masuk. Tep-tep, setelah menaiki tangga, langkah kedua pemuda tersebut kembali terhenti. Kenapa kau mengikuti kami lagi? Tanya Lan Yuheng melirik ke arah wanita bercadar yang ikut masuk. Bukannya ini penginapan umum ya, jadi saya kesini untuk menginap tuan, ucap wanita bercadar dengan kepala tertunduk, ia sama sekali tidak berani menatap wajah Lan Yuheng dan Bai Dasing. Begitu ya, kalau begitu silahkan, ucap Lan Yuheng sambil menggaruk kepalanya. Ayo, ajak Lan Yuheng menatap adiknya. Bai Dasing pun mengangguk santai, tapi tatapannya terlihat mengarah ke wanita bercadar dengan pandangan curiga. Tep-tep, melihat kedua penolongnya telah pergi, wanita bercadar yang bernama Sasiner pun menghela nafas. Sasiner adalah seorang wanita tanpa marga, ia berasal dari desa yang telah hancur oleh kejadian yang tidak ingin ia ingat. Setelah desanya hancur dan hanya beberapa dari mereka yang selamat, Sasiner yang berusia 10 tahun waktu itu pun pergi ke berbagai tempat dengan tujuan mencari kerja, agar bisa hidup bertahan hidup. Tapi apa yang ia harapkan jauh berbeda dari bayangannya. Banyak kejadian mengerikan maupun mengenaskan yang Siner rasakan, hingga saat ini di usianya sudah mencapai 200 tahunan yang tergolong masih muda menurut para kultivator. Dan pada saat ia ingin dilecehkan oleh Chung Wei, lalu bertarung di arena, hatinya seketika menjadi nyaman pada saat itu. Itu karena pertama kalinya dalam seumur hidupnya ada seseorang yang mau membantunya. Sasiner pun langsung bertekad untuk mengikuti orang yang telah menolongnya, dengan harapan bisa hidup tenang dan dilindungi layaknya seorang keluarga. Keesokan harinya, Bai Han yang mencoba meningkatkan beberapa pemahamannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi, kini mulai membuka matanya saat mendengar suara seseorang memanggil-manggil namanya. Kakak, Mugo sudah datang dan dia menunggu kakak di lantai bawah, tepatnya meja makan dari tadi, jadi bangunlah, ucap Bai Dasing kini menggoncang-goncang tubuh Bai Han. Karena terlalu asik, aku jadi lupa dengan perjanjianku dengan Mugo, gumam Bai Han dalam hati. Tep-tep, aku sudah bangun, jadi berhentilah menggoncang tubuhku daer, ucap Bai Han yang kini langsung bangkit. Begitu ya, tapi kenapa aku tidak sadar jika kakak sudah sadar ya, gumam Bai Dasing menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tapi tak lama ia langsung membalik badannya lalu melangkah pergi. Aku duluan pergi kak. Takutnya jika terlambat maka seluruh meja makan sudah dipenuhi oleh para pengunjung maupun orang yang sudah menginap di sini, ucap Bai Dasing. Tep-tep, melihat adiknya sudah pergi duluan, ia pun dengan santai mengikuti adiknya. Maaf membuat kau menunggu lama Tuan Mugo, ucap Bai Han kini sudah ada di samping Mugo, Bai Dasing, Lan Yuheng dan Bo Wuhan yang duduk di meja makan 8 kursi. Ini, ucap Mugo sontak terkejut, bukan hanya Mugo, bahkan kedua saudara dan pamannya ikut terkejut, tapi dengan cepat mereka mengubah ekspresi mereka kembali normal. Nah kan, sudah kuduga, tadi aku tidak menyadari kakak yang sudah tersadar, kini malah tidak menyadari kehadiran kakak. Bukankah ada yang berubah dari kakak, jadi ucapanku benar dan aku menang Kak Yuheng. Mana uang taruhannya, ucap Bai Dasing langsung menjulurkan tangannya. Wajah Lan Yuheng seketika menjadi jelek, dengan enggan ia memberikan cincin penyimpanan yang beberapa waktu lalu telah diberikan oleh Bai Dasing sendiri sebagai uang tutup mulut. Dan dengan cepat itu kembali ke Bai Dasing kembali. Awas saja kau nanti, dengus Lan Yuheng. Tepat setelah Lan Yuheng selesai mendengus, terdengar sebuah suara seseorang sedang menahan tawa. Sontak pandangan Bai Han dan kelompoknya pun melirik ke arah meja di sebelah mereka. Menyadari dirinya ketahuan memperhatikan kelompok Bai Han, Sasiner pun dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wanita ini lagi,
Kenapa dia selalu mengikuti dan mengawasi kita setelah kita menolongnya? Rupanya peringatanku tidak ia dengar. Glek, bulu kuduk Bai Dasing seketika berdiri, entah mengapa tubuhnya tiba-tiba merinding saat ini. Tapi yang pasti ia saat ini sedang ketakutan. Pandangan Bai Dasing pun mengarah ke selatan. Glek, sudah kukatakan untuk jangan kasar kepada seorang wanita, terlebih wanita tersebut memiliki hati yang murni jernih tanpa tujuan. Raung Bai Yu dan Ling Yin melotot ke arah Bai Dasing. Mati aku, gumam Bai Dasing. Saat ia akan bangkit untuk kabur, Bai Zan dan Ling Sen sudah muncul di samping kiri kanan Bai Dasing lalu menekan pundak Bai Dasing agar tetao duduk. Jangan kemana-mana kau anak nakal, aku mencium ada bau yang tidak beres di dirimu dan Lan Yuheng sejak kalian kembali, jadi kakekmu ini telah menyelidikinya, ternyata benar kau telah mengasari seorang wanita. Dengus Bai Zan. Glek, kenapa malah aku diikut sertakan kakek? Itu salah monyet sialan ini, bukan Yuer tahu, ucap Lan Yuheng membela diri. Ho, jadi kau tidak mengakui kesalahanmu bocah keras kepala, ucap Bai Yu kini muncul di samping Lan Yuheng. Bukan begitu nenek, tadi itu hanya lidah Yuer saja yang tiba-tiba bergerak sendiri, ucap Lan Yuheng langsung mengelak. Kau sudah pintar juga rupanya, ucap Bai Yu kini tersenyum tipis. Tapi senyuman Bai Yu sangatlah menakutkan bagi Bai Dasing dan Lan Yuheng. Bahkan Bai Han yang sedari tadi diam ikut merinding. Tep-tep, untuk membenarkan apakah kau salah atau tidak maka nenek akan bertanya ke orangnya secara langsung, jadi kalian tetap diam di sana, ucap Ling Yin kini melangkah ke Sasiner. Tanpa basa-basi Ling Yin pun langsung bertanya dengan sopan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sasiner pun dengan jujur memberitahu semuanya tanpa ditutupi. Mendengar cerita Sasiner, Bai Dasing dan Lan Yuheng terdengar bangga saat nama mereka diagung-agungkan. Dan Sasiner selalu menyempatkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka berdua. Karena bantuan mereka, ia sampai saat ini masih hidup. Jadi Sasiner dalam hati yang terdalam ingin membalas budi, dengan tujuan menjadi pengikutnya. Saat sedang bangga, Bai Dasing dan Lan Yuheng tidak menyadari di balik ucapan Sasiner ada tersembunyi masa lalu penderitaan. Bai Han, kakek dan nenek Bai Han yang menyadari itu terlihat menghela nafas iba. Sudah nenek putuskan jika mereka berdua bersalah, jadi nenek akan menghukum kalian nanti, ucap Bai Yu langsung menatap tajam Bai Dasing dan Lan Yuheng. Kenapa harus dihukum nenek? Aku tidak terima, ucap Lan Yuheng. Bukannya memberi hadiah karena telah menyelamatkannya, balas Bai Dasing mengangguk setuju. Mendengar itu, wajah Bai Yu berubah ganas. Haner, bawa mereka berdua ke dunia jiwamu, rupanya ia perlu diajari cara merenung, ucap Bai Yu melalui telepati. Baiklah, tambahkan juga cara mendisiplinkan mereka Nek, agar mereka bisa menghargai seorang wanita, ucap Bai Han mengangguk setuju. Lantai 5 penginapan darah. Tep-tep, Chen Long dan Bai Hu yang melangkah ke lantai 5 terlihat jubah mereka berlumuran darah. Aku tak menduga jika lantai 3 dan 4, mereka semua lebih memilih mati daripada membiarkan kita lewat saudara Chen. Jadi itulah yang membuat kita sedikit lebih lama, ucap Bai Yu. Kau benar, tapi tidak peduli berapa lama pun, ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita saat menghadapi mereka. Kau tahu bukan, jika saat dalam perjalanan kita jarang berlatih yang membuat tingkat kultivasi kita tertahan. Jadi ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewati, ucap Chen Long disertai senyum tipis. Tentunya tujuan utama kita harus dijalani juga, jadi kita tidak boleh membunuh mereka semua. Akan sangat merepotkan nantinya jika kita melawan seluruh penghuni pasar gelap dengan kita berdua saja. Sambung Chen Long. Tep-tep, akhirnya kalian sampai juga. Tepat setelah Chen Long dan Bai Hu sampai di ujung anak tangga, sebuah suara terdengar di samping mereka. Wong, duar, ini. Wajah pria botak yang menyapa Chen Long dan Bai Hu seketika terkejut saat melihat pedang besarnya ditahan oleh tangan kosong tanpa menggunakan energi.
Bai Hu yang menahan pedang musuhnya dengan tangan kiri, dengan cepat menggerakkan kaki kanannya ke depan sambil membungkukkan badannya. Setelah itu tangan kanannya terayun dari bawah, dan akan menuju dagu musuhnya. Wung, bom. Suara nyaring seketika terdengar setelah tinju Bai Hu bertemu pedang musuhnya, yang mencoba menahan tinju tersebut. Walau begitu, tubuh musuhnya langsung terlempar hingga membuat sebagian badannya hancur. Itu, dia kuat, ucap beberapa penghuni lantai 5 saat melihat rekan mereka mati dalam sekali serang. Walau kuat lalu apa? Mereka hanya berdua saja, dengus salah satu pria tua yang terlihat sangat arogan. Tep-tep, apa kalian hanya akan menonton saja melihat salah satu dari teman kita dibunuh? Dengus pria tua tersebut, ketahuilah, jika kalian hanya diam saja, lambat laun kalian pasti akan mati oleh mereka jika kita menyerangnya satu persatu, sambung pria tua tersebut langsung memprovokasi penghuni lantai kelima. Tep-tep, beberapa dari mereka yang mengenal orang yang dibunuh Bai Hu langsung mendekat. Sementara yang lain masih tidak bergeming. Karena beberapa dari mereka ada yang sadar jika pria tua tersebut hanya memancing, ada yang bermusuhan dengan pria tua tersebut dan terakhir ada 2 orang yang sadar akan mati jika ikut bertarung. Kedua orang tersebut menyadari hanya dengan kekuatan fisik saja mampu membunuh pria botak itu, sementara mereka berdua jika ingin membunuhnya dalam sekejap, harus mengerahkan 30% kekuatan mereka. Jadi jarak mereka dengan Bai Hu sangatlah jauh menurut mereka berdua. Hohohoho. Rupanya ada 2 orang yang bisa sisakan dari mereka semua, kekeh Chen Long yang melihat area sekitar untuk mengamati sesuatu. Jika begitu, apakah akan langsung kita mulai? Tanya Bai Hu kini melirik Chen Long. Tentu saja, lebih cepat akan jauh lebih baik, ucap Chen Long mengangguk sambil melesat ke arah kanan, tempat penghuni lantai 5 berkumpul. Dret, sialan dia meremehkan kita, teriak pria tua tersebut berteriak. Posisi pria tua tersebut ada di sebelah kiri dan kini Bai Hu melesat ke arah sana. Siapa yang meremehkanmu bajingan tua, akan kubuat kau sadar jika kami saat itu sangat serius, dengus Bai Hu muncul tepat di atas kepala pria tua tersebut. Wung, suara dengungan keras terdengar saat kaki Bai Hu melesat ke arah kepala pria tua tersebut. Merasakan nyawanya akan terancam, dan sadar tidak mampu menahan serangan Bai Hu. Dengan cepat pria tua tersebut menarik salah satu orang yang ada di sebelahnya. Bom, art. Suara erangan kesakitan seketika terdengar dari orang yang menjadi perisai untuk pria tua tersebut. Ho, kau cukup licik juga Pak Tua, ucap Bai Hu, entah sejak kapan ia saat ini sudah muncul di samping kiri pria tua tersebut. Ini, sontak pria tua tersebut terkejut. Instingnya dengan cepat bereaksi, saat melihat tinju Bai Hu melesat ke arah wajahnya. Wung, melihat kecepatan pria tua tersebut menghindari kepalan tinjunya, Bai Hu seketika menjadi semakin bersemangat, karena mengira jika pria tua tersebut boleh juga. Dret, bom, duar. Memanfaatkan kesempatan saat kepalan tinju Bai Hu tidak mengenai target, Bai Hu mendorong tinjunya untuk mengenai target yang ada di belakang pria tua tersebut. Hasilnya 6 dari penghuni lantai 5 yang tidak siap langsung mati dalam sekejap. Sementara pria tua yang melihat celah tepat di depan matanya, ia pun dengan segera mengayunkan kedua dagernya ke arah pinggang Bai Hu dengan cara menusuk. Hahaha, mati kau, teriak pria tua tersebut. Wung, bom. Ledakan besar pun tercipta saat pria tua tersebut mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Bai Hu. Sret, hem. Kau membuatku marah Pak Tua, jadi mati saja, dengus Bai Hu yang terlihat jengkel karena terpaksa menggunakan sedikit energinya untuk menahan serangan pria tua tersebut. Krak-krak, bom. Kepala pria tua tersebut langsung meledak tanpa memberikannya kesempatan untuk bicara. Setelah membunuh pria tua tersebut, pandangan Bai Hu mengarah ke orang-orang yang ada di belakang pria tua tersebut. Selanjutnya kalian, ucap Bai Hu bergerak cepat. Wus, wus. Sementara para penghuni lantai 5 yang cukup kuat, atau lebih kuat dari pria tua yang Bai Hu bunuh seketika bereaksi. Dia monster, ucap salah satu pemuda langsung bangkit. Bukan monster,
melainkan iblis kematian, balas pria tua ikut bangkit. Jadi bagaimana? Apakah kita menunggu dia kehabisan energi lalu menyerangnya atau menyerang sekarang? Tanya seorang pria terlihat berusia 40 tahun. Aku mungkin akan pilih jalur ketiga, yaitu membiarkannya lewat, sama seperti mereka berdua. Dari awal kemunculan kedua orang asing ini, mereka berdua sama sekali tidak bereaksi. Artinya mereka sadar jika kedua orang asing ini cukup kuat, ucap pria tua berambut putih. Oh, aku tak menduga orang ketiga terkuat di lantai 5 langsung menyerah begitu saja, ejek pemuda berjubah ungu orang bicara pertama kali. Pemuda berjubah ungu ini adalah orang ke-6 terkuat. Sementara untuk orang ke-4 dan ke-5 terkuat adalah dua orang yang pria tua berambut putih bicarakan tadi. Bukannya aku menyerah atau menjadi seorang pengecut, tapi aku masih sayang nyawaku, ucap pria tua berambut putih langsung pergi begitu saja. Arah yang ia tuju adalah tempat kedua pemuda terkuat ke-4 dan ke-5. Kedua pemuda tersebut yang sedang asik menonton pertarungan di depan mereka, kini langsung melirik ke arah kanan. Apa dia juga sadar jika kedua orang asing ini sangatlah kuat? Tanya salah satu pemuda yang mengenakan penutup mulut. Aku rasa iya, jawab seorang pemuda yang mengenakan topeng. Tep-tep, apakah aku boleh bergabung? Tanya pria tua berambut putih. Tentu, tempat ini bukan punya kami, jadi kau bebas memilih tempat kosong, jawab pemuda yang mengenakan penutup mulut. Pria tua berambut putih pun langsung duduk sambil melirik ke arah sosok pemuda yang bertarung mengenakan pedang. Chen Long yang kini membunuh musuhnya dalam sekali ayunan langsung terhenti. Peningkatan kekuatan bertarungku lumayan juga. Hanya yang kurang adalah tingkat kultivasiku dan jumlah energi yang tersimpan di dalam dantianku, gumam Chen Long. Saat bergumam, dengan segera Chen Long memiringkan kepalanya sambil membungkukkan sedikit badannya untuk menghindari sebuah pedang, tombak dan anak panah sekaligus. Bom bom bom. Setelah menghindari ketiga serangan, Chen Long pun langsung mengayunkan pedangnya. Slas, crash crash crash. Hanya dalam sekali ayunan, ketiga orang yang menyerangnya langsung mati di tempat, walau lokasi mereka berdiri berbeda tempat. Itu karena Chen Long menggunakan hukum ruang dan waktu di setiap ayunan pedangnya. Jika orang salah melihat dengan teliti, mereka pasti mengira pedang Chen Long adalah pedang tingkat tertinggi yang mempunyai hukum ruang dan waktu. Penginapan langit, Bai Han yang kini kembali seorang diri setelah pergi tadi bersama Bai Dasing, Lan Yuheng, Sasiner dan kakek neneknya pun langsung melirik Mugo. Jadi kapan kita akan melihat lahan yang kau katakan kemarin Tuan Mugo? Tanya Bai Han. Sekarang, karena kebetulan pemiliknya menunggu kita di sana, jawab Mugo langsung bangkit. Bai Han pun mengangguk setuju, dan tak lama Bai Han, Mugo dan Bo Wuhan pun langsung melangkah pergi dari penginapan langit. Tep-tep. Apakah Anda suka tempatnya? Tanya Mugo melirik ke arah Bai Han. Walau lahan ini cukup kecil, tapi lihatlah di sekelilingnya banyak sekali bangunan-bangunan yang menjual berbagai jenis kebutuhan hidup kultivator, seperti pakaian, senjata, pil kultivasi, material, herbal dan yang lainnya. Hanya satu yang kurang, yaitu penginapan plus rumah makan. Jadi aku merasa lokasi ini cukup cocok bagi Anda untuk membangun bisnis penginapan dan rumah makan sekaligus, ucap Mugo langsung menjelaskan. Bai Han yang melihat di sekelilingnya, melihat banyak para kultivator berlalu lalang, dan benar, banyak sekali pengunjung yang berasal dari luar kota datang ke sini, lalu saat ingin menginap, mereka harus melangkah cukup jauh dari wilayah perdagangan elit ini. Hal itu tentu akan menguntungkan bagi Bai Han jika ia ingin membangun penginapan plus rumah makan. Tuan muda, aku rasa tempat ini tidak cocok bagi kita, karena menurut saya tempat ini terlalu mencolok bagi kita, dan itu bisa membuat pergerakan kita akan dicurigai jika terlalu sering terlihat di sini, ucap Bo Wuhan melalui telepati. Tapi jika kita buat tempat ini sebagai cabang kedua, aku rasa itu akan baik-baik saja, sambung Bo Wuhan. Mendengar itu, Bai Han terdiam sesaat, setelah memikirkan ucapan Bo Wuhan. Bai Han pun kini melirik Mugo. Baiklah, seperti dalam perjanjian,
buatlah bangunan 5 lantai di tempat ini dengan nuansa yang sedikit kuno. Untuk Baihan, lalu jika ada kekurangan, gunakan ini sebagai tambahan, sambung Baihan langsung mengulurkan tangannya yang sedang memegang cincin penyimpanan. Mugo pun tanpa sungkan mengambilnya. Baiklah, dalam waktu 1 minggu, saya yakin bangunan yang Anda inginkan sudah berdiri di sini. Dan sisa dari uangnya akan saya kembalikan nanti, ucap Mugo. Itu tidak perlu, jika ada sisanya, ambil saja untukmu, ucap Baihan dengan senyum tipis. Tak lama, pandangan Baihan mengarah ke Bo Wuhan. Jika begitu, kami akan kembali dulu. Jangan lupa untuk mengabari kami jika bangunannya sudah jadi, ucap Baihan sambil membungkukkan sedikit badannya ke arah Mugo. Apakah Anda tidak bertemu pemilik lahan ini terlebih dahulu? Tanya Mugo sedikit memiringkan kepalanya. Lain kali saja, karena ada sesuatu yang kami urus masalah keluarga. Mohon pengertiannya, ucap Baihan dengan nada sopan. Mugo pun mengangguk dengan penuh helaan nafas. Hati-hati tuan muda, ucap Mugo. Tep-tep, aku rasa memang di sini tempatnya, gumam seorang pemuda menggunakan jubah dan tudung untuk menyamarkan wajahnya. Dret, dengan cepat sosok berjubah yang tak lain Baiha menghilang dari tempatnya setelah merasakan aura kehadiran seseorang melesat tepat ke arahnya. Wung, bam, tak lama setelah Baiha menghilang, sosok iblis raksasa mendaratkan kakinya tepat di tempat Baiha berdiri tadi. Iblis raksasa setinggi 4 meter kini melirik ke arah area sekitarnya. Aku yakin jika merasakan kehadiran seorang manusia di sini tadi, tapi kenapa saat sampai aku tidak merasakan jejaknya, seolah itu lenyap oleh alam, ucap sosok iblis raksasa yang memiliki 2 tanduk di kepalanya. Setelah mengamati area sekitar selama 2 jam, sosok iblis tersebut pun langsung kembali melesat ke puncak gunung. Wus, wus. Sementara Baiha yang bersembunyi terlihat sedikit berkeringat dingin. Itu, jika aku tidak salah, ucapan Baiha terhenti sesaat. Kini ia mengeluarkan sebuah buku kuno lalu membaca tentang bangsa iblis kuno. Ketemu, bangsa iblis kuno yang memiliki tinggi rata-rata 5 meter saat berusia 20 tahun dan 10 meter saat di usia 20 tahun ke atas. Di sini dijelaskan jika bangsa iblis ini adalah yang terkuat dari seluruh iblis kuno di masa lalu. Hingga saat ini mereka masih bertahan dan menjadi klan terkuat dari bangsa iblis kuno lainnya yang bersembunyi. Gumam Baiha, jika begitu usia iblis tadi dapat aku yakini kurang dari 10 tahun, dan dalam usia 10 tahun, kekuatannya sudah cukup mengerikan, gumam Baiha kini menelan ludahnya. Glek, sial. Beruntung dia masih anak-anak, jika aku bertemu iblis dewasa, aku pasti sudah ketahuan tadi, gumam Baiha langsung bangkit dan melesat menjauhi gunung yang ia datangi. Dret, wus, wus. Saat Baiha pergi, ia tidak sadar jika tepat di atasnya atau di balik awan, ada sebuah mata sedang mengawasinya. Bocah nakal, kenapa kau melarangku untuk menangkapnya tadi? Tanya sosok iblis setinggi 10 meter. Kini pandangan iblis bertanduk 2 dengan warna emas keputihan melirik ke arah Mu Fenglu. Hehehe, itu karena dia adalah teman dari orang yang aku bicarakan tadi paman, kekeh Mu Fenglu langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dari yang aku rasakan, di dalam tubuhnya ada segel menara primordial di dalam tubuh anak itu, walau sudah dihancurkan oleh seseorang, tapi itu akan berbahaya jika organisasi menara sengaja melepaskannya lalu diam-diam membuatnya sebagai bonekanya untuk mengamati wilayahku, ucap sosok iblis tersebut. Dret, dengan cepat ia berubah ke wujud manusia. Jadi apa tanggapanmu jika itu akan terjadi, atau jika ia memang mata-mata yang dijadikan boneka? Sambung sosok iblis atau penguasa benua langit. Ayolah paman, aku sangat mengenalmu dari aku kecil, bisa dikatakan kau juga adalah guruku. Jadi aku tidak akan ragu dengan kekuatanmu, jika semua anggota organisasi menara yang ada di alam celestial Huansa ini menyerbu benua langit, kau dan anggota klanmu mampu melawan mereka semua tanpa bantuan siapapun, dengus Mu Fenglu. Terlebih lagi ini hanya cabang klan,
hanya dengan cabang klan saja sudah mampu menghancurkan beberapa anggota asli organisasi menara. Itu sudah sangat mengerikan, sambung Mu Fenglu. Blus, bocah nakal, apa tujuanmu datang ke sini untuk berbisnis atau? Paman, aku tidak bisa bernafas, cepat tarik auramu itu sangat mencekik, teriak Mu Fenglu sekuat tenaga. Berhentilah berpura-pura, saat ini kekuatanmu ada di bawahku, jadi itu tidak akan berdampak kepadamu. Dengus penguasa benua langit. Tidak ada yang mengetahui jika penguasa benua langit sejatinya adalah seorang iblis, dan iblis kuno yang kini menjadi pemimpin klan cabang. Ras mereka adalah iblis Asura dan saat ini sengaja membuat cabang di sini, bersama beberapa anggota klannya untuk mengawasi pergerakan organisasi menara yang asli. Dan pusat klan mereka ada di alam celestial yang sangat jauh dari alam celestial Huansa, itu pun tempat pusat klan iblis Asura di sebuah benua kecil dan jauh dari dunia luar. Oh ya paman, katanya kau mempunyai seorang kakak yang kini menjadi pemimpin klan iblis kuno pusat, jika boleh tahu apakah dia setara denganmu atau sedikit lebih kuat? Tanya Mu Fenglu kini terlihat sangat penasaran. Pandangan penguasa benua langit atau nama aslinya adalah Xiu Hou kini mengarah ke atas. Kau berkata apakah kakakku itu setara denganku? Hehe, jangan bercanda luer, ucap Xiu Hou tertawa geli saat mendengar kata setara dan sedikit lebih kuat. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.